Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji T Independen. Kami yang beranggotakan Dia Ayu Permatasari, Miftahur Rohmah, Ainun Kartikasari, Farani Berliana Fitri, Putri Arina Kholis, Fariska Abdatillah, dan Alimun Karim. Silahkan kalian simak materi yang telah kami diskusikan sebagai berikut. Independent Sample T-Test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan nean antara dua kelompok bebas IT dari dua kelompok yang bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pengujian ini dilakukan. Yang pertama, data harus berasal dari grup sampel yang berbeda. Yang kedua, tipe data numerik. Yang ketiga, skala data interval atau rasio. Yang keempat, data berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok sama atau homogen. Fungsi pengujian independen. Yang pertama, untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Yang keempat, untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Uji T independen, yaitu diambil dari dua kelompok yang berbeda. Uji beda min dua sampel, menguji tentang perbedaan min antara sampel 1 atau kelompok 1 dengan sampel 2 atau kelompok 2. Dipakai apabila ada variabel numerik dan satu variabel kategorik dengan dua kategori atau dua kelompok. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji beda min dua sampel yaitu data harus berkontribusi normal minimal satu kelompok saja. Uji beda min dua sampel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sampel independen atau T independen, yang kedua sampel dependen atau T dependen. Sampel independen. Sampel independen di mana data tersebut diberikan pada responden. Cara pengambilan sampel independen ditarik dari referensi. Sampel-sampel berikut contoh dari sampel perbedaan rata-rata jika diperhatikan yang menjadi variabel adalah sedangkan yang menjadi Uji T independen. Uji T independen sendiri dalam perhitungan atau penyelesaian statistikanya ada dua tipe. Yang pertama, varian sama, yang kedua, varian beda. Jumlah stempel pada masing-masing kelompok tidak harus sama. Beda dengan uji T independen. Uji T independen, jumlah stempel pada kelompok 1 dan 2 sebelum dan sesudah itu harus sama. Jika tidak ada yang sama, artinya misalnya data awal diambil kemudian data sesudahnya tidak, maka harus atau tidak bisa digunakan. Itu pada T independen. Sedangkan T independen, jumlah kelompok 1 dengan kelompok yang lain atau kelompok 2 boleh saja tidak sama
sedikit beda. Uji T independen. Bagaimana cara kita mengetahui kelompok stempelnya dia termasuk varian sama atau varian beda? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu mengetahui homogenetas varian atau uji V. Cara mendapatkannya yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dengan DF numerator N kurang 1 dan denominator N kurang 2. Cara menentukan S1 dan S2. S1. Standar deviasi kelompok 1 yang lebih besar akan menjadi pembilang, sedangkan S2 standar deviasi kelompok 2 yang lebih kecil akan menjadi penyebut. Jadi bukan berdasarkan jumlah data yang lebih besar kelompoknya, tapi standar deviasi yang lebih besar itulah yang menjadi S1. Untuk N1, pembilang, ia akan menjadi kelompok 1, sedangkan N2 penyebut akan menjadi kelompok 2. Apabila nilai F memiliki p-value kecil atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak. Kesimpulan varian beda. Sedangkan apabila nilai F memiliki p-value besar dari 0,05, berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulan varian sama. Untuk slide selanjutnya, yaitu uji T independen varian sama. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata nilai XA dikurangi rata-rata nilai XB dibagi SP akar 1/NA ditambah 1/NB. Untuk SP, itu standar deviasi rata, jadi mencari SP-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah SP kuadrat sama dengan NA dikurangi 1 dikali SA kuadrat dikurangi NB dikurangi 1 dikali SB kuadrat dibagi NA plus NB dikurangi 2. Nah, dengan DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan. Didefinisikan sebagai jumlah total observasi dikurangi jumlah batasan independen yang dikenakan pada observasi. DF sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi, ini rumus yang digunakan apabila kelompok sampelnya varian sama. Selanjutnya, uji T independen varian beda. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata nilai X1 dikurangi rata-rata nilai X2 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, jadi untuk uji T independen varian beda tidak perlu mencari nilai SP, tapi untuk mendapatkan DF-nya menggunakan rumus kompleks dibandingkan rumus uji T independen varian sama. Kita perhatikan untuk mendapatkan nilai DF-nya. SA kuadrat dibagi NA ditambah SA kuadrat dibagi NB. Lalu dikuadratkan dibagi SA kuadrat dibagi NA dikuadratkan dibagi NA dikurangi 1 ditambah SB kuadrat dibagi NB lalu dikuadratkan dibagi NB dikurangi 1. Itu untuk mendapatkan nilai DF-nya.
Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.